Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Satu pengelola tambang pasir ilegal di Kecamatan Bajeng Goa jadi tersangka. Gaji pelatih, pemain, dan staf PSM Makassar belum dibayar selama 5 bulan. Seorang ASN di Pinrang jadi pengedar sabu-sabu. Kita ke informasi pertama. Truk bermuatan pasir jatuh ke dalam jurang setinggi 5 meter di Kabupaten Pinrang. Diduga truk berjalan mundur karena tak kuat menanjak. Truk berwarna hijau ini berjalan mundur karena tak kuat menanjak di Jalan Trans Sulawesi, Kampung Labili-Bili, Kecamatan Supa, Pinrang. Sebelum jatuh ke dalam jurang, truk hampir menabrak mobil yang ada di belakangnya. Sopir truk panik. Untungnya ia melompat keluar truk sebelum truk menabrak pembatas jalan lalu terjatuh. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu petang membuat warga yang ada di lokasi khawatir dan takut. Saat mobil tersebut tanjakan, mungkin pengemudinya kehilangan kontrol untuk dari tanjakan, jadi akhirnya mobilnya mundur. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, dan untuk sekarang ini sopirnya masih dalam penyelidikan. Polisi masih mencari identitas sopir dan pemilik truk. Sementara bangkai truk telah dievakuasi pada Minggu dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Aktivitas tambang pasir ilegal di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa dihentikan polisi. Petugas menetapkan 1 orang tersangka atas operasinya tambang tersebut. Polisi dan TNI mendatangi tambang pasir ilegal di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Namun sesampainya di lokasi, petugas gabungan tidak menemukan adanya pekerja di area tambang. Aktivitas penambangan pun tidak ada. Garis polisi dipasang di sekitar area tambang. Polisi menyita 1 unit alat berat, truk dam, serta dokumen pengelolaan tambang yang diduga palsu. Polres Goa mengamankan illegal mining atau tambang ilegal tepatnya di Kecamatan Bajeng. Kemudian barang bukti yang kami amankan, yang pertama adalah 1 unit ekskavator sudah dipolis lain oleh Bapak Kasat Reskrim. Kemudian 1 unit dump truck. Setelah menyelidiki kasus tersebut, polisi akhirnya menangkap beberapa orang yang terlibat dengan aktivitas penambangan. 1 orang pengelola tambang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 4 lainnya masih menjadi saksi. Di Bajeng ini sementara kita lakukan penetapan tersangka 1 orang sesuai fakta yang telah kami kumpulkan. Terkait saksi ada beberapa orang, sekitar 4 orang. Tidak tertutup kemungkinan kalau ada yang peran yang lain dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kami akan tetapkan tersangka. Polisi selidiki identitas operator alat berat, sekaligus mendalami peran masing-masing saksi dan terduga pelaku di penambangan Bajeng dan Bonoponto. Keberadaan tambang ilegal ini mencuat setelah videonya jadi pusat perhatian di media sosial. Dalam video itu terlihat sejumlah ibu-ibu mengadang alat berat yang sedang beroperasi. Warga menolak keberadaan tambang karena merusak jalan desa. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Informasi selanjutnya masih dari Kabupaten Goa. Untuk pertama kalinya, unit rescue pemadam kebakaran evakuasi ular kobra dari rumah warga. Ular berbisa mematikan itu diduga merupakan hewan piaraan yang lepas dan telah berkembang biak di sekitar permukiman.
Seekor ular kobra bersembunyi di dalam mesin air di salah satu rumah warga di Dusun Biri, Desa Patalasang, Goa. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung evakuasi. Damkar harus berhati-hati karena ular kobra berada di celah sempit. Evakuasi dilakukan dengan bantuan alat penjepit dan sarung tangan khusus untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Ular sepanjang 3 meter ini berhasil dievakuasi dalam waktu 1 jam. Ini kali pertama damkar evakuasi ular kobra. Diduga ular ini merupakan hewan piaraan yang lepas dan telah berkembang biak di sekitar permukiman. Bahkan diduga masih ada anak ular kobra yang belum tertangkap. Kalau di Goa ini selama ini belum pernah kita lakukan evakuasi, baru kali ini tentu besar kemungkinan itu ternak yang lepas sekian lama sehingga dia berkembang biak di satu tempat. Menurut informasi dari warga setempat yang di tempat kami tadi evakuasi itu katanya itu berkembang biak dan ada berapa anaknya di sana. Tentu hal ini itu masih membahayakan bagi masyarakat sekitar. Untuk sementara ular dibawa ke Makodamkar Goa. Selanjutnya ular akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Penyakit lama PSM Makassar kambuh lagi. Gaji pemain dan pelatih belum dibayar oleh pihak manajemen selama 5 bulan. Mirisnya, keterlambatan pembayaran gaji berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari pemain, staf dan juga pelatih. PSM Makassar berhasil menaklukkan tamunya Persija Jakarta dengan skor 2-0 di Stadion B.J. Habibie Parepare. Usai pertandingan, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares membeberkan kondisi sulit yang dialami timnya pada awal musim BRI Super League 2025-2026. Tavares mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji kembali menghantui skuadnya. Since the season number 1, that's always PSM Makassar have difficulties. Delay payments, delay bonus, delay down payments. Since the first season. Juru taktik asal Portugal itu menegaskan, dirinya dan staf berusaha memberikan yang terbaik, namun fokus mereka terganggu oleh persoalan di luar lapangan. Menurut Tavares, penundaan pembayaran gaji membuat sebagian staf bahkan mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. I always try to do my best. And I know that me, the staff, the players are trying to do the best. On this moment, the football for me is not the priority, honestly. When I have people from my staff that last weeks cannot have dinner because don't have money. Persoalan finansial memang membayangi PSM sejak awal musim. Klub ini sempat mendapat larangan mendaftarkan pemain baru dari FIFA karena masalah tunggakan kepada mantan pemain, yaitu Wiljan Pluim. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.